Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Welcome to my... Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi akan memberikan informasi atau berita kepada kalian semua yang ramai di media sosial, teman-teman. Langsung saja tanpa berbasa-basi, kita langsung ke berita yang pertama. Kabupaten Mesuji kembali dikembarkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di lahan peladangan pemukiman Karya Jaya Register 45. Mayat pertama kali ditemukan oleh Jumangin yang sedang melihat kebun miliknya, yang berada tidak jauh dari tempat penemuan mayat karena mencium bau busuk, teman-teman. Saat ditemukan, mayat berada di pinggiran rawa dengan terdapat tangki semprot, teman-teman. Kemudian ada golok dan dirijen bekas obat rumput di sekitar mayat. Dugaan sementara, mayat anonim tersebut meninggal karena keracunan obat rumput, karena 10 hari sebelumnya ada beberapa warga melihat korban sedang menyemprot ladang singkong miliknya. Saat ini mayat telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ragap Begawe Caram Brabasan oleh tim Inafis Polres Mesuji untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kematian mayat serta memastikan identitas korban, teman-teman. Masya Allah. Cahaya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cahaya. Irong kira ke? Nah, jadi di sini ada ditemukan mayat gitu ya di daerah ladang yang diduga oleh warga setempat itu bapak tersebut ini meninggal karena keracunan obat rumput ya, teman-teman. Sebab ada saksi itu yang melihat bahwasanya 10 hari sebelumnya ini bapak tersebut itu terlihat sedang menyemprot obat rumput, teman-teman, di ladang singkongnya. Ya, kita doakan buat korban semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk berita yang kedua ini sebenarnya agak lucu, teman-teman, karena ini adalah pelaku kriminal yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, teman-teman. Langsung saja kita lihat videonya. Pelaku kriminal berak di celana saat ditangkap, teman-teman. Tim reserse terpaksa buka jendela mobil karena bau ya, teman-teman. Sebuah momen kocak terjadi saat tim reserse menangkap seorang terduga pelaku kriminal yang ternyata berak di celananya. Aksi tak terduga ini membuat seluruh tim reserse tertawa ngakak, teman-teman. Saking tidak nyamannya, beberapa anggota tim bahkan terpaksa membuka jendela mobil untuk mengurangi aroma tidak sedap yang menyebar. Nah, jadi di sini ada pelaku kriminal, teman-teman, yang sudah ditangkap oleh tim reserse, dimasukkan ke dalam mobil. Tapi mungkin karena mereka ini tidak mau memberikan leluasa pelaku kriminal tersebut untuk kencing atau berak di luar ya, teman-teman. Akhirnya terus ya udah, mereka takut orangnya kabur, akhirnya dibiarkan untuk berak di celana. Atau mungkin si pelaku kriminal tersebut juga malu mau minta izin gitu ya, teman-teman. Akhirnya ya udah berak di celana, dan di mobil semuanya itu mencium bau tak sedap gitu ya, teman-teman. Nah, untuk berikutnya ini datang dari daerah Kabupaten Lumajang, teman-teman, lebih tepatnya di Pasirian. Kecelakaan di depan SMA Pasirian Lumajang, korban terlindas truk, teman-teman. Ya Allah.
Laka lantas di depan SMA Pasirian Lumajang, seorang pengendara motor bernama Sri Wahyuni, warga desa Bago, kecamatan Pasirian, terlindas truk, teman-teman. Tampak di rekaman CCTV, korban sudah menyalakan lampu sein saat hendak menyeberang. Tiba-tiba dari arah belakang terseret oleh truk hingga terlindas. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Lumajang, Ibda Yoyok mengatakan bahwa korban sebelumnya sudah memberi aba-aba ketika hendak menyeberang. Namun truk yang dikendarai oleh Diki, warga desa Kalibendo, kecamatan Pasirian tersebut kurang waspada, teman-teman. Bisa jadi ini kalau misalnya si wanita tersebut mau nyebrang gitu ya teman-teman, tapi si truk ini dari belakang itu sudah kencang banget gitu loh teman-teman. Akhirnya nggak bisa, kalau ngerem itu nggak bisa. Tapi ya sebagai supir kita juga harus hati-hati teman-teman. Apalagi si Mbak Sri ini juga sudah menyalakan lampu sen gitu ya teman-teman. Ketika hendak mendahului korban, ternyata sang supir malah menabrak pengendara sepeda motor tersebut. Akibat kejadian ini, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban sudah ditangani tim medis dengan luka yang cukup parah di bagian kepala, teman-teman. Oh, jadi Mbak Sri ini masih sempat dilarikan ke rumah sakit, teman-teman, untuk mendapatkan penanganan yang intensif dari rumah sakit. Jadi Mbak Sri ini mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalanya, teman-teman. Ya, alhamdulillah masih bisa selamat. Sedangkan untuk supir truk masih dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Nah, di sini jadi selalu saya ingatkan buat teman-teman semua untuk hati-hati ya di jalan. Dimanapun kalian berada teman-teman, baik naik motor, naik mobil, atau dibonceng, atau nyebrang jalan, itu harus hati-hati. Karena kita yang sudah hati-hati pun biasanya itu masih bisa kejadian teman-teman, apalagi yang tidak hati-hati gitu ya. Kita doakan buat korban-korban yang kecelakaan meninggal dunia tadi, atau mungkin mayat ditemukan di kebun tadi, amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin hanya itu berita yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. See you in the next video, dan jangan lupa subscribe, like, komentar, dan juga share kepada teman-teman kalian, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you in the next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my